ulama NU kelahiran Lamongan 2 Maret 1974, pengasuh salah satu pondok pesantren di daerah Sleman, Yogyakarta, pernah menjabat sebagai asisten pribadi Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pernah menjadi sekretaris jenderal mahasiswa Islam se-Asia Tenggara. Gus Muwafiq juga seorang penulis. Pada tahun 2019, Gus Muwafiq menerbitkan bukunya yang berjudul Islam Rahmatan Lil Alamin. Buku setebal 223 halaman itu banyak mengulas mengenai wawasan tentang dunia Islam dan perkembangan Islam di Indonesia, dan beliau akrab juga terkenal dengan sejarah dan juga budayanya dalam ceramah-ceramah beliau. Marilah kita ikuti dengan hikmat, dengan seksama, orasi kebangsaan bersama Gus Muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, pengurus jamaah Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Tengah, Yai Muzammil yang kita cintai dan kita banggakan, seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Karanganyar, Ketua Syuriah Yai Aziz, Ketua Tanfidiyah Yai Nuril Huda, dan seluruh pengurus dan banom yang saya hormati, yang kita cintai, undangan khusus dari beberapa organisasi yang hadir. Apakah ada undangan dari Muhammadiyah? Ada MTA, LDII, dan sudah itu. Mana orangnya? Oh, Sambur Wangsul. Alhamdulillah, tak undang bareng-bareng. Pak Kemenaknya pun di. Belum beri tambahan. Wah, cendelik lah. Biar NU tidak dianggap sebagai agama baru sini sampai ini. Ini biar tahu bahwa NU itu organisasi sosial kemasyarakatan. Nah, makanya kita undang Kemenak, jadi bukan NU bukan agama baru. Karena orang-orang katanya NU agama anyar. Anggota DPR RI yang kita banggakan ada Pak Paryono, ada Mbak Lulu, yang kedua-duanya adalah kader Nahdlatul Ulama, dan yang lain yang masih banyak di sini. Ada Pak Jati, ini termasuk penggerak yang muser aja. Mana yang lain? Ada dokter, ada NU juga punya dokter, jangan dikira. Masih di sini masuk delik rutut. NU punya dokter, kata siapa? NU gak punya dokter. Dipikir punyanya cuman suwuk tok, ndak. Komandan polisinya, nah itu polisinya juga ada. Bukan cuma tukang suwuk dan panser, polisi juga ada. Oke, apa meneh? Tukang bekam juga ada. Polisi lagi itu ke polisi, tukang bekam ini komplit. Ada yang ahli radio dan pidato, Pak Parsono, mana tadi sini sampai dengar. Provokatornya NU di belakang. Ayo itu ngajeng sedaya enak ning mburi kademen. Ya kene maju. Dan lagi waktu rasuwuk ini. Ini ta. Enggak tak kei suwuk sing lho aja ngono to. NU ngene lho.
Makanya NU itu tidak pernah di depan ngimami royoan mo, pidato royoan mo, akhirnya buri terus NU itu. Gini maju. Aku sing maju berapa ayo. Ini. Sampai mel maju ini, ayo. Wes lagi nih cek ayo gini maju, kape maju dengar pilih di depan sini. Cek kita ayo. Yang ngerokok apa ning arep. Pokoke ning arep aja ngerokok nek di syuting. Kadang kiai ning ngene wis. Heeh, rokok eleren. Nggih. Rokok eleren. Nek wis ning arep iku udut eleren. Ora lebokno. Loh, tegesane disimpen. Irki walau tagosan, ngerokok senajan tegesan. Oh, ini komplit nih lah nih NU. Wajah NU Karanganyar gini nih, banyak rupanya ya duwe so gitu. Jadi biarpun jenengan nggak rumangsa desa, karena NU itu dilokno organisasi kok desa. Bahkan Mbak Lulu niku pun DPR RI tapi rupanya ya desa. Pak Paryono niku pun DPR RI ya desa ya gitu. Sing kutha mek kacamata tok. Ini lagi komplit Nahdlatul Ulama insyaallah nggih. Para hadirin para rawuh ingkang kula hormati. Jadi aja dikira nggih. Ini 100 abad. 1 abad itu artinya 100 tahun. Jangan dikira 100 tahun itu adalah adanya Nahdlatul Ulama dan isinya. NU itu wadah tok. Jadi NU itu wadah Islam ahli sunnah wal jamaah. Loh, Islamnya ya sudah ada semenjak zaman Rasulullah. Kayak air ini, nah ini kayak ini contohnya air ya. Airnya ini sudah ada semenjak zaman ada dunia. Bungkusnya ini aja dimereki, ada merek Aqua, ada merek Ades. Berdirinya ya baru-baru aja. Nah NU juga begitu. NU itu berdirinya tahun 26, 100 tahun sekarang. Kalau dihitung dari tahun Hijriah kurang 2 tahun. Kalau dihitung lebih 2 tahun, di Masehi kurang 2 tahun. Tapi dari hitungan Hijriah sudah penuh 100 tahun. Loh, makanya NU itu isinya ya udah semenjak dulu. Tahlilan itu sudah ada semenjak sebelum tahun 26. Yasinan, sholat, zakat, puasa, haji. NU itu isinya itu ya perintah Rasulullah itu. Perintah Rasulullah. Islam syahadat, ya syahadat dari dulu ada. Sholat ya sama dari dulu. Puasa sama, zakat sama, haji sama. Nah, diwadahi oleh para ulama tahun 26. Untuk apa? Biar Islam itu tidak tercerai berai. Karena apa? Semakin jauh dari Rasulullah, dunianya semakin berubah dan semakin berkembang. Nah, perkembangan dunia ini menghasilkan ada orang yang berbeda-beda. Nah, sikap dan pilihan yang berbeda-beda itu harus diwadahi. Satu contoh, di zaman Rasulullah orang sholat gitu ya, itu khusyuk luar biasa karena bersama Rasulullah. Dan kiblatnya juga nggak jauh di depan mata. Makanya di zaman Rasulullah orang sholat itu khusyuk. Nah, begitu setelah Rasulullah nggak ada, semakin jauh, kiblatnya juga semakin jauh. Di Indonesia kiblatnya tidak lihat Ka'bah, tapi lihat gambar jam, lihat apa lah ini. Makanya kemudian ada sholat yang agak mundur, ada yang berusaha tepat waktu, ada yang agak mundur kayak NU pujian. Nah, ini harus ada wadahnya orang model yang seperti ini. Dulu di zaman Rasulullah orang kalau sakit kalau apa minta didoakan Rasulullah. Tapi begitu Rasulullah nggak ada, minta didoakan oleh para ulama, para
kiai menggunakan doa-doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Dan itu akan terus begitu, akan terus berkembang dengan coraknya masing-masing. Makanya harus ada yang mewadahi. Nah, yang diwadahi oleh Nahdlatul Ulama itu apa? Itu adalah Islam ahli sunnah wal jamaah yang ditinggalkan oleh para wali. Para wali. Nah, di sini ada yang mewadahi Islam yang ditinggalkan, diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, namanya Wahabi. Ada yang ditinggalkan oleh ajaran Mirza Ghulam Ahmad, namanya Ahmadiyah. Nah, ada yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan, namanya Muhammadiyah. Nah, itu makanya wadahnya macam-macam. Nah, wadah Nahdlatul Ulama ini adalah mewadahi Islam yang pernah diajarkan oleh para wali. Nah, para wali itu siapa? Para wali adalah orang-orang yang datang ke Nusantara untuk membawa ajaran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para wali ini dapat dari mana? Ya, dari guru-gurunya. Makanya kita ini punya tradisi ziarah ke guru-guru para wali untuk membuktikan bahwa para wali juga bukan orang yang pertama kali mengenal Islam. Wali Songo, Sunan Ampel itu diajari oleh gurunya, namanya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi diajari gurunya, namanya Mbah Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir atau Syekh Jumadil Kubro. Diajari gurunya, namanya Said Muhammad di Pasai sana. Diajari gurunya Sayyid Ahmad Jalaluddin di Campa. Diajari gurunya, namanya Said Abdul Malik Mongol. Diajari gurunya, namanya Sayyid Alawi Amil Faqih. Diajari gurunya, namanya Sayyid Ahmad Sokhib Mirbat. Diajari gurunya, namanya Sayyid Ali Khalid Qasam. Diajari gurunya, namanya Sayyid Alwi. Diajari gurunya Sayyid Muhammad. Diajari gurunya Sayyid Alwi. Diajari gurunya Sayyid Ubaidillah. Diajari gurunya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Diajari gurunya Sayyid Aisyah. Diajari gurunya Sayyid Muhammad. Diajari gurunya Sayyid Ali Uraidi. Diajari gurunya Sayyid Ja'far Shodiq. Diajari gurunya Sayyid Bakir. Diajari gurunya Sayyid Ali Zainal Abidin. Diajari gurunya Sayyid Hasan Husain. Diajari gurunya namanya Sayyidina Ali. Nah, ini yang belajar langsung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu jadi bukan baru. Hanya para wali itu datang ke sini untuk apa? Membawa Islam sekitar tahun 1400, sekitar tahun 1300, 1400. Sunan Ampel sendiri sekitar tahun 1400-an. Nah, Sunan Ampel ini para wali itu datang untuk membawa Islam saat bangsa ini sudah maju. Kenapa tahun 1400 bangsa ini sudah maju? Sudah, wong tahun 300 di Kalimantan Timur sudah ada kerajaan Kutai Kartanegara. Tahun 400 di Malang sudah berdiri kerajaan Kanjuruhan. Tahun 350 di Jawa Barat berdiri kerajaan Salokonegoro. Tahun 400 di Jawa Barat ada kerajaan Tarumanegara. Tahun 600 di Jawa Tengah berdiri kerajaan Mataram. Artinya bangsa ini sudah bangsa yang maju. Makanya tahun 1250 bangsa ini pernah menaklukkan Mongolia, bangsa terbesar di dunia, menaklukkan Arab, menaklukkan Cina, menaklukkan Eropa, takluk dengan bangsa Nusantara, namanya Singasari. Jadi bangsamu ini udah besar ketika Islam lahir di Mekah sana. Makanya ketika para wali datang ke sini untuk membawa Islam. Kenapa para wali? Kalau yang lain kan panglima perang, yang lain adalah saudagar. Kenapa yang ke sini para wali? Karena di sini sebelum Islam itu Hindu.
Hindu itu yang boleh ngomong agama kasta tertinggi namanya Brahmana. Brahmana ini sudah nggak ngurus dunia. Saudagar, petani, sekaya apapun kastanya Sudra. Makanya orang Sudra nggak boleh ngomong agama. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar, itu secara teori nggak masuk. Karena apa? Saudagar itu kastanya Sudra. Makanya yang menyebarkan Islam ke sini para wali yang seimbang dengan Brahmana. Nah ini Brahmana seimbang dengan wali. Makanya yang menyebarkan itu para wali. Nah wali-wali ini datang ke sini melihat bangsa sudah maju. Jadi nggak perlu lagi diajari yang sederhana-sederhana. Makanya nggak ada cerita wali mengislamkan orang Indonesia, terutama orang Jawa, dengan cerita surga. Karena cerita surga bagi orang Jawa itu sudah imbang. Surga airnya mengalir, di sini air mengalir di mana? Surga banyak buah-buahan, di sini banyak buah-buahan. Bahkan di sini buah-buahnya lebih macam-macam. Ada cipluan, ada duet, ada kesemek, ada duren. Diceritani surga itu nanti banyak perempuan cantik-cantik yang bisa dinikah. Nanti kalau orang masuk surga dapat perempuan banyak. Orang sini nggak terlalu tertarik. Karena apa? Orang sini itu punya satu aja pusing. Karena cerewet. Nah di Arab sana perempuan itu nurut. Karena apa? Perang perempuan. Ya. Berdagang perempuan, cari pakan perempuan. Makanya perempuannya nurut-nurut. Nah di sini perempuannya merdeka karena hampir pekerjaan besar malah dilakukan oleh perempuan. Nanam padi perempuan, ngambil kopi perempuan, panen perempuan, ngomong makan di bebek perempuan. Makanya perempuan Indonesia ini mandiri, bisa ditinggal oleh laki-lakinya. Makanya kalau laki-laki tinggal istrinya, laki-lakinya nggak kuat, tapi kalau perempuan tinggal istrinya biasa aja. Makanya itulah awal kenapa di Indonesia perempuan itu mandiri dan cerewet karena bisa hidup tanpa laki-laki. Makanya jadi laki-laki di sini jangan sok-sokan, perempuanmu lebih merdeka. Nah itu awalnya. Makanya kalau di sini perempuan merdeka, berani ngomel, cerewet. Maka laki-laki yang di atas ini semua pasti kalahnya sama perempuannya di rumahnya masing-masing. Kagak ya. Nah itulah. Nah makanya para wali melihat Indonesia ini sudah jadi, mau diajari bahasa yang halus. Di Jawa sudah halus bahasanya. Akhlak berbahasa di sini sudah selesai. Makanya ada tingkatan makan, ada tingkatan dahar, ada tingkatan nedok. Tapi ada tingkat di bawahnya badok, ya ada. Ada tingkatan tidur turu, naik, apa tilam, bubuk, sare, nendro. Ke bawah ya enten, micek, dekok, ada. Orang mati, ya ada tingkatan atas, itu kapundut, marak sowan ngarsanipun Allah. Tapi sing ke bawah juga ada, mati bongko. Modar. Nah ada di Indonesia ini sudah komplit. Ini bahkan hantu paling komplit itu Indonesia. Lah makanya para wali waktu itu tidak ada dalam cerita pengislaman mau pakai cerita surga, pakai cerita. Yang ada adalah cerita tentang kesaktian para wali. Kenapa kesaktian para wali yang banyak muncul? Karena yang diimbangi adalah Brahmana yang juga sakti. Mereka punya cakti dalam bahasa Jawa kuno. Cakti itu kemampuan yang tidak bisa dinalar oleh akal. Makanya yang bisa ngelawan cakti itu namanya karomah. Nah, wali punya karomah, kiai punya maunah. Ini kiai yang bisa nyuwuk, ini ya kiai yang punya maunah, berlapu gitu. Itu ada gitu. Ya tak dongakno setrume gantek ngono to. Makanya kudu ngecas, kudu tirakat, kudu potong setrume entek ya bung ngono ya angin tok. Lah inilah makanya sakti. Nah, yang paling berat dipikirkan oleh para wali itu bukan apa-apa. Karena ketemu bangsa yang maju.
Sehingga kemudian yang dipikirkan oleh para wali, jangan sampai Islam menghambat kemajuan bangsa Nusantara. Bagaimana Islam membuat bangsa ini tetap maju tapi punya pemahaman agama yang bisa diterima oleh orang-orang Indonesia. Nah, itulah maka yang dipikirkan oleh para wali adalah bagaimana bangsa yang sudah maju dan bersatu ini tetap akan menjadi daerah di mana nanti Islam harus dikembangkan. Nah, ini bangsa yang sudah punya agama, punya suku, punya bangsa yang tadinya hanya di dalam catatan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Ini bangsa yang berbeda mana? Arab ketemu bangsanya satu. Ya, orang Eropa ketemu bangsa satu, Cina ketemu bangsa satu. Begitu masuk sini, wah, bangsa beda-beda, suku beda-beda. Afghanistan itu sukunya cuma 7, di sini 700 lebih. Nah, itu sudah berbeda-beda. Makanya para wali yang dipikirkan adalah bagaimana orang yang sudah bersatu dan baik ini tetap bisa melangsungkan kebaikan bangsanya. Makanya ketika Islam datang yang dipikirkan adalah kembali kepada Rasulullah. Karena Rasulullah hanya minta satu hal, kalau kamu ketemu bangsa yang berbeda-beda suku, bangsa, agama, hiduplah rukun saling bertanggung jawab. Makanya kita selalu diingatkan dengan bahasa Rasulullah dalam setiap baiat Nahdlatul Ulama. Apa baiatnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Nah, konsep berbeda-beda suku, bangsa, agama tapi hidup saling bertanggung jawab dalam bahasa Rasulullah disebut ra'iyah. Ra'iyah adalah hidup berbeda suku, bangsa, agama tapi saling bersatu, saling bertanggung jawab. Ra'iyah yang disampaikan Rasulullah itulah yang disampaikan oleh para wali, dijadikan alat pemersatu sehingga orang Indonesia disebut ra'iyah sesuai perintah Rasulullah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat adalah bahasanya Rasulullah. Jadi jangan dikira rakyat itu bukan bahasa PKI. Rakyat itu bukan bahasa siapapun, itu bahasanya Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Sehingga ra'iyah diberlakukan di Indonesia, diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Rakyat adalah bahasanya Rasulullah, dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Tidak ada yang lain, itu muslim Indonesia. Makanya akhirnya kita selamat. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu karena konsep ra'iyah atau rakyat. Jadi satu-satunya negara dengan konsep Rasulullah ra'iyah itu cuman Indonesia. Artinya bahwa negara paling sunnah untuk meletakkan nama warganya adalah Indonesia. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah, diserap ke bahasa kita jadi masyarakat. Kalau berbeda paham, wasyawirhum fil amri, lahir konsep musyawarah. Kalau kita kemudian menentukan masalah hukum pakai namanya al-hakim atau mahkamah, bahasa Arab semua. Karena dulu yang menata daerahnya ra'iyah atau rakyat adalah para wali, maka daerahnya ra'iyah disebut wilayah. Al-wali punya wilayah. Wilayah itulah yang sekarang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka santri dan Nahdlatul Ulama penerus para wali selalu tegas mengatakan NKRI harga mati.
karena ini tinggalannya. Makanya sekarang kita rawat Indonesia ini. Jadi kita rawat kebersamaan Indonesia ini, mari kita rawat. Jangan sampai tercerai berai. Makanya Nahdlatul Ulama menggunakan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Makanya kita ini selalu jadikan agama alat pemersatu agar bangsa ini tidak tercerai berai. Makanya kalau kiai doa, kiainya yang doa, santrinya yang aminah. Amin, 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 amin. Kalau udah kecapean, amin. Kiainya paham, walhamdulillahirabbil alamin. Begitu semua pengen doa agar bersatu, dibawa ke alun-alun Karanganyar, namanya istighosah kubro. Lah kalau sudah istighosah semua bersatu. Jual tahu ya laku tahunya, jual balon laku balonnya, jual aqua, jual es teh, jual apa, tidak ada yang ditanya rakyat ini agamamu apa, tapi semua bersatu dalam kebersamaan doa yang digerakkan oleh Nahdlatul Ulama. Persatuan terjaga, roda ekonomi berputar. Sing liyane wis ra gelem bersatu, ndongone ijen. Kalau itu diteruskan, maka yang terjadi adalah perpecahan di tengah masyarakat karena nggak ada ikatan di antara ikatan agama. Makanya NU Nabi lahir mulutan, Nabi Isra Mi'raj terus itu nggak pernah berhenti membangun kebersamaan dan memutar ekonomi masyarakat. Ada orang perintah sholawat, ya perintah, tapi di tangan para ulama sholawat ini menjadi alat pemersatu, disebut sholawatan. Makanya ada sholawatan, ada yang model Habib Syekh, marhaban ya nurul ini, ada yang begitu, ada yang model Jawa, ada yang model dangdut, ya Rasulullah salamun alik, ada yang ya Nabi salam alaika, lagu Jawa. Tapi begitu banyak yang ngajak sholawatan, akhirnya diajak ke alun-alun Karanganyar, kumpul namanya Karanganyar bersolawat. Kalau sudah seperti itu, sepanduk laku, slayer laku, gagang pancing laku untuk gini-gini, roda ekonomi berputar. Indahnya luar biasa. Kalau yang datang kok Habib Syekh kain putih laku semua, ya hanana laku semua. Kalau yang datang kok mafia sholawat ya kain hitam laku semua, katok suwek laku semuanya. Segala yang ada dalam hidupmu cos ya laku semua. Nah itulah Indonesia bisa rukun seperti itu, hitam putih. Ada orang mati yang bersatu siapa? NU 3 hari, 2 hari, 4 hari, 7 hari, 40 hari, semua bersatu, rukun, bisa bersedekah dalam keadaan susah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, dalam keadaan susah pun masih bisa bersedekah. Akhirnya apa? Indahnya luar biasa. Datang ke makam para wali, akhirnya bis pariwisata laku, nyambut tamunya wali. Akhirnya apa? Ojek laku, jual nasi laku, jual katok laku, semuanya laku. Nah semuanya laku, akhirnya apa? Bisa hidup di situ semuanya, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Kalau nggak NU, nggak ada itu yang begitu. Akhirnya semuanya bisa berjalan. Nah ketika semuanya bisa berjalan seperti itu, di makam juga rukun. Satu B sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, rukun. Di sebelahnya ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, rukun. Sebelahnya ila kadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu Fatihah. Ada yang fasih, rukun semuanya. Satu orang datang pakai baju, nggak bawa rombongan, dikira copet, nggak taunya apa, manggil temannya, rombongan dari Karanganyar, ditunggu di bis, itu ya rukun.
Betapa indahnya. Akhirnya orang Karanganyar ziarah Jombang, rindu makam Gus Dur, rindu makam Mbah Hasyim, ziarah ke Demak, rindu makam Sunan Kalijogo. Seluruh tanah yang diziarahi menghasilkan kerinduan dan rasa cinta. Dan rasa cinta yang tumbuh karena berziarah itulah menjadi cikal bakal cinta pada tanah air. Kalau itu semua terjadi, makanya nggak ada teroris dari kalangan santri yang suka ziarah kubur. Seluruh teroris tidak ada satupun yang senang ziarah kubur karena nggak ada yang ditakuti. Nah ini terus berjalan berputar. Makanya untuk menjaga kebangsaan NU ngeluarin duit setiap bulan, mulutan ngeluarin uang. Setiap pengajian kayak begini habis berapa? Banyak sekali. Salam 1 tahun mulutan Isra Mi'raj, ada Orawati. Makanya kalau Nahdlatul Ulama sampai bantingan pakai koin, karena memang NU menjaga bangsa ngeluarin uang yang sangat banyak. Yang lain sama sekali nggak pernah keluar uang. Mulutan diam, khol diam, Isra Mi'raj nggak keluar uang. Makanya gedungnya bagus-bagus, masjidnya bagus-bagus, karena belas nggak pernah ngeluarin uang untuk merawat bangsa. Ya itu, belum sampai nggak usah heran. Nah itulah makanya yang lain diem belas, tapi ngerasa no enaknya bangsa yang terjaga gitu loh. Coba, nah ini makanya pemimpin tertinggi Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mbak Lulu, Pak Paryono itulah harus ngerawat kayak begini. Makanya kalau sampean punya kegiatan itu datang aja ke rumahnya bawa proposal. Lah ya terus begitu. Mbak Lulu itu harus ngeluarin uang banyak, apalagi PKB partainya selalu mengatakan bahwa PKB lahir dari Nahdlatul Ulama. Maka setiap pengajian NU minta proposal ke Mbak Lulu, itu harus begitu. Kalau enggak ya bohong namanya. Ayo gantian. Itu yang selalu mengatakan bahwa bangsa ini dibangun oleh Bung Karno. Maka kemudian ketika NU merawat bangsa tinggalannya Bung Karno, ya bawa proposal lah ke Pak Paryono, kan gitu aja. Sama biasa. Jangan ke yang lain. Kalau ke yang lain kita masih bertanya itu teman apa enggak tahu dia cara ngerawat bangsanya. Lah itu makanya Mbak Lulu tak suruh berdiri di depan situ sama Pak Paryono. Lah itulah yang satu adalah Pak Bung Karno yang mewariskan bangsa, yang satu Nahdlatul Ulama, satu dari NU, dari PKB, satu dari PDI. Jadi kalau mengatakan PKB adalah bagian dari Nahdlatul Ulama, ya setiap kegiatan NU jangan pernah sungkan-sungkan, bawa proposal. Kalau tidak ada di Karanganyar, datang aja ke Jakarta, ke rumahnya di sana. Kalau nggak keluar uangnya, ya berarti nggak NU, itu aja. Pak Paryono juga sama. Makanya Pak Paryono ini dulu awal-awal gerakan NU Karanganyar, ya saya minta Pak Paryono tanggung jawab. Makanya beberapa puluh tahun yang lalu keliling ya duitnya Pak Paryono itu. Yang lain karena belum punya duit, baru Pak Paryono itu. Jadi kalau sampean tahu beberapa tahun yang lalu MWC NU bisa keliling di tiap MWC, ya duitnya Pak Paryono itu. Iya. Setiap waktu beberapa tahun yang lalu, pokoknya saya tak kasih tugas, saya nggak mau tahu. Setiap akhir bulan 1 MWC harus bikin kegiatan akbar. Ya Pak Paryono itu duitnya dulu. Nggak tahu dapat dari mana, akhirnya barokah jadi DPR RI. Nah, besok Mbak Lulu juga sama itu. Dibagi tugas saja, berapa MWC dibagi 2 gitu aja. Iya lah, kalau jadi DPR nggak punya, kalau nggak punya teman kan bisa minta ke temannya lagi gitu. Nah itulah. Jadi Indonesia terjaga itu karena kegiatan santri, kegiatan NU, persatuan terjaga, roda ekonomi berputar. Makanya kita bisa ngaji, bisa sini menyampaikan pesan-pesan kebangsaan, pesan kenegaraan. Kiai nggak pernah kehabisan forum. Kalau yang lain disuruh dipesen ini forumnya habis, lo nggak punya kegiatan ngaji, ngajinya cuma habis subuh. Bisa apa lah, orang masih tidur lah habis subuh. Lah ini NU ngaji siang-siang panas kayak gini aja masih datang di pengajian. Artinya apa? Ruang publik untuk melakukan pembelajaran sangat terbuka. Tinggal pesen aja sama kiai.
daripada bikin forum sendiri, pengajian bayar pajak. Pemerintah tinggal pesen aja, Kiai ngomong pajak, pasti diomongin. Ini zaman terorisme, Kiai ngomong anti radikalisme, ngomong di setiap pengajian. Makanya aman. Ada corona, Kiai dipeseni ngomong corona, Kiai yang ngomong. Para hadirin, kita ini zaman maju, mulut manusia nggak bisa dijaga, ngomong sesuka-sukanya. Maka dosa terbesar manusia modern adalah pada mulutnya. Yang kedua, manusia sekarang dengan tangannya bisa melakukan dosa karena mencet-mencet huruf, mencet-mencet tombol bisa keluar gambar terbuka atau tidak. Tangan manusia adalah alat anggota tubuh yang paling berdosa. Makanya mulut berdosa, tangan berdosa. Diturunkanlah corona agar apa? Mulut dikasih masker, tangan dicuci pakai hand sanitizer. Betul, betul. Padahal kiainya ngarang, wong ora ngerti corona. Tapi ya diterima aja lah, itulah makanya akhirnya tenang. Dan Kiai NU paham. Karena apa? Orang kalau ngomong agama nggak bisa dihentikan karena paling menang. Makanya di NU Kiai itu dibagi dua, yang satu Kiai sakti, yang satu kurang sakti. Kalau saya ini Kiai kurang sakti, makanya nggak usah dibatasi karena Kiai cukup udah panas berhenti saya. Tapi ada Kiai yang paling sakti, siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat, wah itu paling menangan, nggak ada musuhnya karena nggak ada orang protes. Wadah yang sudah Pak Khotib sudah, wadah diem aja. Makanya khotib itu biar nggak ngawur dikasih tongkat sama suruh baca teks. Kalau baca teks ya pasti sopan, itakullah, itakullah. Karena kalau teksnya lepas takut ditiup kipas angin, maka dipegangi. Tongkatnya itakullah, lepas tongkat takut jatuh. Makanya orang kalau pegang tongkat sama baca teks lagi khutbahnya tenang, itakullah, itakullah. Tapi begitu tongkatnya nggak ada, maki-maki orang. Saudara Jokowi ya pasti begitu. Makanya kalau mau melihat masjid itu agak galak atau tidak, ya lihat tongkatnya. Kalau nggak ada tongkatnya, nah itu biasanya galak-galak. Nah itulah. Makanya, nah itu NU pasti ada tongkatnya. Nah itu maka polisi TNI harus tahu itu. Nah inilah cara NU merawat bangsa, merawat negara. Kalau kegiatan seperti dipasrahkan sama bupati, bangkrut bupatinya. Wong ini setiap hari selalu ada yang berani menanggung kegiatan ini seperti ini. Dulu ya Pak Paryono itu setiap bulan suruh nanggung kegiatan NU setiap MWC minimal 30 juta harus dikeluarkan. Nggak tahu Pak Paryono dari mana. Nah, itu dulu di Karanganyar waktu bansernya baru 14. Sampean rungono banser 14 itu. Rombongannya Selamat Dandung, mana orangnya ini ada. Banser baru 14 itu, baru gini naik orang terbuka itu, punyanya Satpol PP. Orang Karanganyar belum ngerti banser, setiap banser keluar dikira tentara, takut semua kalau banser lewat, wah ada tentara lari. Sampai di Ngawi aja dikira tentara, akhirnya masuk ke hutan lindung itu pakai tentara. Saya masih ingat nganterin saya ngaji ke Ngawi, bansernya baru 14, pagar rusanya baru berapa entah itu. Loh, acaranya masih kathah nih. Oh, lagi nanti kondokit mau kan. Oh, kondokit mau lah aku assalamualaikum terus leren ngono ae. Soale tadongano muga-muga Karanganyar semakin barokah. Yang sekarang panas-panas dalam darahnya akan lahir generasi yang kuat dari kalangan Nahdlatul Ulama. Kita semua dalam ridha Allah dan kita akan menyongsong abad kedua Nahdlatul Ulama. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.